Oke guys, kita lanjut lagi pembahasan kedua ya. Ini ada pertanyaan dari seseorang, yaitu lebih enak mana kabulator ori sama kabulator gantian atau kabulator variasi ya. Misalnya PE terusan sama Mikuni yang yang bagus itu, sama yang lain-lain ya. Itu lebih enak mana sama kabulator ori. Oke, kita bicara dari segi harga dulu ya, dimana harga kabulator ori sama kabulator yang beli di toko, misalnya PE dan lain-lain, itu jika kabulator yang di toko itu harganya di bawah 300, itu pasti KW guys, dan itu mungkin bertahan antara 5 bulan atau 6 bulanan sudah nggak enak lagi. Untuk masalah kestabilan, lebih stabil mana ori atau gantian seperti yang di toko-toko? Kalau masalah stabilan itu lebih enak yang ori guys. Kalau yang di toko itu harus bisa menyesuaikan juga boros bensin. Yang ketiga, kita bicara masalah jenis kabulator ya. Kabulator itu berjenis dua, vakum dan skep. Itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya ini yang saya pegang ini adalah kabulator tipe vakum, dimana dia ada pemecah anginnya. Jika kabulator skep itu tidak ada pemecah anginnya. Oke, kita tidak bahas spek karbonnya, kita bahas fungsi dari kabulator vakum dan kabulator skep. Untuk kabulator vakum ini kan di belakang ini bisa kalian lihat ada pemecah anginnya. Nah, begini ya nanti ya. Jadi angin sebelum masuk ke mesin itu dibagi di kabulator dulu. Jadi anginnya itu tidak berlebihan, dan jika di kabulator skep itu kan langsung los guys, jadi tidak ada ininya, tidak ada pemecah anginnya, jadi los. Itu jika kita gasnya berlebihan atau tidak sesuai dengan kebutuhan mesin, itu akan jebles atau meletup gitu ya, das gitu, dan seperti kayak kehabisan bensin, padahal itu bensin kita masih full misalnya ya, tapi di gas itu kayak kayak mau mogok gitu guys ya. Itu ciri-ciri kabulator skep. Jadi harus sesuai, kita ngegasnya itu harus urut guys, urut gitu, harus sesuai dengan mesinnya. Jika tidak sesuai, itu pasti terjadi namanya tubularisasi. Itu seperti seolah-olah kita kayak kehabisan bensin, kayak bensinnya telat, seolah-olah kayak gitu, padahal kabulator masih baru, terus bensin masih full. Itu penyebabnya yang sering terjadi di kabulator skep. Jadi jawabannya lebih enak kabulator vakum, lebih teratur jika buat standar, maksudnya buat harian. Jika buat racing balap ya lebih enak skep, karena skep itu lebih responsif, gasnya itu lebih responsif. Jika penyetelannya sesuai itu lebih responsif banget,
dan bisa menambah sekitar 1-2 horsepower motor. Kalau ini ya enak buat harian karena irit, juga hemat bahan bakar. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat ya. Untuk motor standar, apabila kita mau naik ukuran, itu apa yang harus dilakukan? Jawaban saya, jika kalian mau naik ukuran karbu, misalnya motor kalian Vario 125 atau Supra X 125, itu jenis karbunya tipe 26 ya, tipe 26. Jadi kalian ingin supaya karbunya terlihat gede, terlihat garang ya, kalian ubah ke karburator yang ukurannya 28, kan ininya lebih gede ya, ini kan 26 kecil misalnya ya, ini 28 agak gede, 30, 32 tambah gede ya. Itu nanti kalau mesinnya masih standar, pasti terjadi yang namanya tubularisasi. Maaf belepotan, tubularisasi, tubular ya. Itu seolah-olah kayak gasnya habis, bensinnya habis ya, seolah-olah kayak bensinnya habis berlepat gitu ya, gitu kayak gas, bensinnya habis, digas itu kayak bensinnya habis. Itu jika kita tidak melakukan perubahan pada motor kita. Nah, untuk karburator yang besar-besar itu biasanya sudah oprekan guys. Misalnya motornya Mega Pro ya, Mega Pro mau dipasang karburator yang ukurannya 32, besar kan ya, 32. Itu padahal 32 itu biasa diaplikasikan ke motor yang 250 cc. Nah itu kan Mega Pro masih 160 cc ya, jadi itu akan terjadi tubularisasi dan tidak cocok guys karena kegedean. Caranya itu cukup ganti itu aja, piston, upgrade ke piston, naik misalnya ukuran 37 mili dinaikkan jadi 38 mili, jadi sisinya 160 dinaikkan jadi 200 gitu bisa guys. Untuk ukuran 300 oke lah Mas, untuk ukuran 32 200 oke lah, masih bisa. 200 sampai 250 itu pasnya 32, ukuran 32 ya. Nah pertanyaan berikutnya, Bang, ukuran yang pas untuk cc motor itu berapa aja? Nah ini kita bahas dari cc yang terendah dulu. Ukuran cc 100 sampai cc 125 itu ukurannya karburatornya biasanya antara 24, 25 ya, 24 lah pokoknya. Ukuran cc 100 sampai 110 itu 24, 125 sampai 150 itu ukuran 26. Nah untuk 150, 160 itu sampai 200 itu ukuran 28 itu pas ya, 28. Nah ukuran 200 sampai 250 itu bisa 30 sampai 32, dan naiknya 2 ya, 28, 24, 26, 28, 30, 32. Nah itu maksimal 32 itu biasanya diaplikasikan di motor yang sisinya 250. Untuk 30 200 oke lah, untuk 32 200 masih oke lah. Jadi gitu. Jika kalian di sisi 150 ingin menggunakan karburator yang
jenisnya 30, ukuran 30, misalnya kalian punya Supra X 125 ya, kalian mau upgrade ke karburator jenis 32, maka harus mengubah pistonnya kalian upgrade jadi 150 cc atau sampai 200, atau naikkan 1 mili. 1 mili itu bisa berubah cc-nya 50 cc ya. Oke, jadi itu jawaban saya dari pertanyaan kalian. Mohon dikoreksi apabila ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.